Kita ke informasi lain, pemirsa. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di emplasemen stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. Pemirsa, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir anjlok hingga menutup jalur ganda sehingga lintas utara sempat lumpuh dan tak bisa dilewati untuk ke arah Jakarta maupun Cirebon, Surabaya. Sebanyak 5 gerbong kereta dilaporkan keluar jalur dengan posisi miring di areal Batu Balas sehingga jalur sebaliknya tertutup. Bahkan ada gerbong kereta yang menghantam peron stasiun. Proses penanganan tengah dilakukan oleh pihak KAI, terutama personel resort jalan dan jembatan. Akibat kereta anjlok, para penumpang pun berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Para penumpang dievakuasi dengan menggunakan bus menuju stasiun Gambir. PT Kereta Api Indonesia masih terus melakukan penanganan terhadap kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Gambir yang mengalami anjlok di stasiun Pegadaian Baru. Akibat jalur utara ditutup, 17 kereta dialihkan ke jalur selatan. PT KAI masih terus melakukan perbaikan rel kereta yang rusak akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Pegadaian Baru, Subang, Jawa Barat. Akibat anjloknya kereta Argo Bromo, 17 kereta dialihkan menuju jalur selatan dikarenakan jalur utara belum bisa dilalui. Menurut Humas Daop 3 Cirebon, ada 5 gerbong rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek yang mengalami anjlok. 1 gerbong pembangkit, 2 gerbong kompartemen, dan 2 kereta eksekutif. Sementara untuk 7 kereta lainnya tidak mengalami anjlok. Yang terganggu sebanyak 17 kereta tentunya mengalami kelebatan dan ada beberapa KA yang memutar dari tadinya melalui jalur utara menjadi ke jalur selatan. Pemirsa, untuk mengetahui proses penanganan kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Gambir, kita langsung bergabung dengan rekan Yudi Heriawan Juanda yang kini berada di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selamat pagi, seperti apa kondisi terkini di sana dan bagaimana proses penanganan anjloknya kereta api ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Nata, dan pemirsa. Saat ini pihak Kereta Api Indonesia masih terus melakukan evakuasi terhadap 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di stasiun Pegadaian Baru, Subang. Dari 5 gerbong yang anjlok, 2 gerbong diantaranya sudah dievakuasi, yaitu gerbong eksekutif. Sementara 3 gerbong lainnya, yaitu 2 gerbong kompartemen dan 1 gerbong pembangkit masih terus dilakukan evakuasi. Dari pihak kereta api sendiri, saat ini menurunkan sebanyak 2 alat berat kren untuk melakukan evakuasi. Dikarenakan proses evakuasi yang cukup panjang, saat ini petugas sedang fokus melakukan evakuasi di gerbong kelima yang paling ujung, yaitu gerbong pembangkit. Yasmin. Ya, Yudi, lantas sampai kapan kira-kira selesai penanganan terkait dengan anjloknya kereta api di sana? Tadi juga sempat berbincang dengan Humas Daop Cirebon sendiri bahwa proses evakuasi memang tidak bisa diprediksi karena berbagai faktor, apalagi melihat kondisi gerbong yang cukup sulit untuk dievakuasi. Ya, Yudi, terkait dengan saat ini bagaimana untuk perjalanan kereta api dari arah Jakarta menuju ke Jawa, apakah masih bisa melintasi stasiun Pegadaian atau seperti apa? Apakah dialihkan? Ya, untuk jalur utara sendiri saat ini masih belum bisa dilalui dikarenakan 2 lajur dari arah Jawa ataupun sebaliknya masih digunakan. Dan untuk jalur sendiri sekarang masih dialihkan melalui jalur selatan, Yasmin. Baik, kereta masih dialihkan melalui jalur selatan. Terima kasih banyak rekan Yudi melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, tidak berhati-hati saat menyeberang perlintasan kereta, seorang pria penjual nasi uduk tewas tertabrak kereta di Kembangan, Jakarta. Di Sulawesi Selatan, berkendara ugal-ugalan, sebuah truk menabrak angkot hingga terguling dan jatuh ke parit. 6 orang alami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak di pinggir rel kereta di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai penjual nasi uduk tewas usai tertabrak komuter lain. Menurut warga sekitar, saat peristiwa korban hendak menyeberang namun tidak melihat adanya kereta dari 2 arah yang berlawanan melintas. Korban tewas ketika di lokasi akibat luka berat di bagian kepala. Jasad korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kecelakaan lalu lintas, lokasi Alapang. Sementara itu di Baru, Sulawesi Selatan, sebuah mobil angkutan umum terguling ke dalam parit usai ditabrak sebuah truk di Jalan Poros Parepare menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa bermula saat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi menghantam bagian belakang samping kanan mobil angkot. Benturan keras membuat angkot hilang kendali dan oleng hingga terguling masuk ke dalam parit yang berada di sisi jalan. Akibat insiden ini, 6 penumpang termasuk sopir angkot mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir truk melarikan diri. Dari Baru, Sulawesi Selatan dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang pelajar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi di rumah kerabatnya. Sebelumnya jasad seorang pelajar ditemukan terkubur di kebun sawit. Polisi bersama warga melakukan pencarian pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri yang berstatus sebagai pelajar SMA di Natal, Mandailing, Natal. Pelaku ditemukan polisi di rumah kerabatnya dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga berupaya menghakimi pelaku. Pelaku ternyata tetangga korban. Sebelumnya pelaku kabur usai membunuh dan mengubur korban di area perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk. Korban yang berusia 15 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan paskibraka. Jasad korban ditemukan setelah pegawai kebun mencium bau tak sedap. Bersama dengan masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi. Nah, setibanya di lokasi ternyata benar ditemukan sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi terkubur. Diduga mayat tersebut akibat dari pembunuhan. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Ratusan massa mengamuk dan membakar rumah terduga pelaku pembunuhan di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Aksi massa terjadi setelah menemukan jenazah seorang anggota koperasi dan menduga korban dibunuh konsumennya yang sudah kabur. Ada asap tanpa api. Sebuah rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terlihat berasap. Kendaraan taktis polisi terlihat berupaya memadamkan api. Rumah terduga pelaku pembunuhan atas nama Salam ini diduga dibakar oleh massa. Mereka geram karena pelaku kabur bersama anak dan istrinya usai diduga membunuh korban, seorang anggota koperasi yang datang untuk menagih cicilan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil membubarkan aksi massa. Meski demikian, sebagian rumah dan barang berharga milik terduga pelaku hangus dibakar massa. Ya udah, pelakunya tetap ini kabur dia. Nah itu warga mana sih aslinya? Warga Kampung Baru. 3 kali pembakaran. Pertama dibakar, ya. Kasur, habis itu kita berusaha memadamkan. Tapi akhirnya datang lagi rame. Kebakar lagi, udah nggak sanggup lah. Pak Lurah datang, habis itu ya udah kesini lagi, dibakar lagi. Akhirnya bapak-bapak polisi ini kesini. Ratusan massa sebelumnya juga sempat mendatangi Mapolsek Natar meminta polisi bertindak cepat mengusut kasus hilangnya korban setelah melakukan penagihan ke rumah terduga pelaku.
Sepeda motor, ponsel, dan barang pribadi milik korban juga dilaporkan hilang. Kepolisian daerah Lampung belum memberikan keterangan dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk diidentifikasi dan otopsi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang yang diduga sebagai debt kolektor liar di kawasan Depok diringkus polisi. Penangkapan usai video viral terkait dengan aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya. Penangkapan dilakukan di beberapa titik di wilayah Sukmajaya dalam operasi gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok. 7 orang langsung digelandang ke Mapolres untuk pemeriksaan. Polisi menyita 5 unit sepeda motor yang diduga menjadi objek penarikan paksa. Penangkapan usai video viral terkait aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya disertai adu mulut antara warga dan para penagih hutang tersebut. Meski beberapa dari mereka berupaya mengelak dan mengaku hanya sebagai tukang parkir, penyelidikan awal menemukan bukti berupa dokumen leasing dan data debitor di tangan mereka. Salah satu dari mereka mengaku sudah lama bekerja sebagai penagih hutang, namun membantah menarik motor secara paksa di jalan raya. 1 hingga 2 unit motor bisa diamankan dalam sehari dan meraup penghasilan hingga 2 juta rupiah. Penangkapan merupakan bagian operasi Pekat Jaya 2025 yang digelar selama 6 hari ke depan. Kini 7 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi juga tengah memverifikasi legalitas dokumen motor yang diamankan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor beraksi saat para jamaah melaksanakan ibadah sholat Jumat di sebuah masjid di Surabaya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku yang diketahui merupakan seorang residivis. Seorang pria dengan tenang menggelar sajadah di halaman masjid di Jalan Bulaksari, Surabaya, Jawa Timur. Saat jamaah lainnya masuk ke masjid dan menunaikan sholat Jumat, pria itu melancarkan aksinya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia mencuri sepeda motor yang terparkir. Peristiwa itu baru diketahui korban usai sholat Jumat selesai. Setelah menerima laporan korban, polisi akhirnya menyelidiki kasus itu dan menangkap pelaku. Pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara untuk kasus serupa. Dia berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Dan pada saat sedang berjalannya sholat Jumat, pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Saat ini kasus yang melibatkan pelaku dilimpahkan. Penyidik sedang mengembangkan kasus untuk mengungkap pelaku lain yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak menyerbu kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mendapatkan beras gratis bantuan dari pemerintah pusat pada Jumat pagi. Warga rela antri berdesakan dan berjam-jam demi mendapatkan beras gratis di tengah harga yang mahal. Kepadatan warga terjadi saat menyerbu pembagian beras gratis dari pemerintah pusat di kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan membawa KTP dan kartu keluarga, warga mendapatkan 2 karung beras dengan total 20 kg. Sejumlah warga mengaku senang mendapatkan beras gratis ini di tengah harga beras yang mahal meski harus berdesakan. Di tengah teriknya matahari, warga rela antri lama hingga berjam-jam demi mendapatkan beras gratis. 1 jam lah. 1 jam. Kenapa bisa lama gitu, Bu? Nggak tahu ya, ada ngantri aja dari depannya juga. Ini dapat bantuan apa aja, Bu? Bansos ya, bansos. Berapa banyak, Bu? 20 kilo. Dengan adanya bantuan ini gimana, Bu, tanggapan Ibu? Ya, alhamdulillah. Terbantu. Iya. Tapi masih nunggu lama tadi ya? Iya. Berdesak-desakan nggak sih, Bu, tadi, Bu? Apa? Berdesak-desakan nggak tadi? Ya, ada yang berdesakan. 20 kilo. 20 kilo. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Bu, bermanfaat nggak sih, Bu, dengan adanya bantuan ini? Alhamdulillah. Kenapa bermanfaat, Bu, ini, Bu? Ya kan itu ada bantuan gitu. Betul. Kalau saat ini beras mahal nggak sih, Bu? Mahal. Berapa, Bu? Yang sedang ke 14,5. Yang turmo 15,5.
Berarti dengan adanya bantuan ini gimana, Bu? Ya alhamdulillah, kebantu gitu. Untuk hari ini, total ada 7.200 warga yang berhak mendapatkan beras gratis dari pemerintah di Kelurahan Ciberem ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus beras oplosan. Ketiga tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemirsa, ketiga tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station KG, kemudian Direktur Operasional RL dan Kepala Seksi Quality Control FP. Adapun merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station diantaranya Sentra Wangi, Sentra Ramos Merah Premium, Sentra Ramos Biru, dan Resik. Yang kami hormati Deputi 1 Bappenas RI. Materi yang sekarang sedang disidik itu apakah sebenarnya sama nggak sih Pak untuk itu? Terima.